أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qul, katakanlah, amanna, kami telah beriman, bi kepada Allahi Allah, wa ma dan apa-apa, unzila yang ia telah diturunkan, alaina atas kami, wa ma dan apa-apa, unzila ia telah diturunkan, ala atas Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa dan Ismaila, Nabi Ismail, wa dan Ishaqa, Nabi Ishaq, wa dan Yaquba, Nabi Yaqub, wa dan al-asbati, anak cucunya, wa ma dan apa-apa, utia ia telah diberikan, Musa kepada Nabi Musa, wa dan Isa, Nabi Isa, wa dan an-nabiyuna, para nabi, min dari Rabbihim, Tuhan mereka, la tidak ada, nufarriqu kami membeda-bedakan, baina di antara, ahadin seseorang, minhum di antara mereka, wa dan nahnu kami, lahu kepadanya, muslimun orang-orang yang menyerahkan diri. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa serta para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Wa dan man, barang siapa, ya betaghi dia mencari, ghairo selain al-islami, Islam, dinan sebagai agama, fa maka lan sekali-kali tidak, yuqbala ia akan diterima, minhu daripadanya, wa dan huwa dia, fi di dalam al-akhirati akhirat, min di antara al-khasirin orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Kaifa, bagaimana, yahdi dia akan memberi petunjuk, Allahu Allah, qauman kepada kaum, kafaru yang mereka kafir, ba'da sesudah, imanihim iman mereka, wa dan syahidu mereka mengakui, anna bahwa sesungguhnya, ar-rasula seorang rasul, hakun adalah benar, wa dan ja'a dia datang, hum kepada mereka, al-bayyinatu keterangan-keterangan, wa dan Allahu Allah, la tidaklah, yahdi akan memberi petunjuk, al-qauma kepada kaum, az-zalimin orang-orang yang zalim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat
wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ulaika, mereka itulah, jazau, balasan, hum, mereka, anna, bahwa sesungguhnya, alaihim, atas mereka, laknatallahi, laknata, kutukan, Allahi Allah, wa dan al malaikati, para malaikat, wa dan annasi, manusia, ajma'in, seluruhnya. Ulaika jazaa'uhum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, la, tidaklah, yukhaffafu, dia diringankan, anhum, dari mereka, al-adzabu, siksa, wala, dan tidaklah, hum, mereka, yunzarun, mereka ditangguhkan. Khalidina fiha, la yukhaffafu anhumul adzabu, wala hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, di dalam laknat, tidak akan diringankan azab dari mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Illa, kecuali, alladzina, orang-orang yang tabu, mereka bertaubat, min, dari, ba'di, sesudah, dzalika, demikian, wa, dan aslahu, mereka mengadakan perbaikan, fa, maka, inna, sesungguhnya, Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, ba'da, sesudah, imanihim, iman mereka, summa, kemudian, izdadu, mereka bertambah, kufron, kekafirannya, lan sekali-kali tidak, tuqbala, diterima, taubatuhum, taubat mereka, wa, dan ulaika, mereka itulah, hum, mereka, ad-dhallun, orang-orang yang sesat. Innalladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud-dhallun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah beriman, kemudian bertambah kekufurannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang sesat. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wa, dan matu, mereka mati, wa, dan hum, mereka kuffarun, kafir, fa, maka, lan, sekali-kali tidak, yuqbala, dia diterima, min, dari, ahadihim, seseorang di antara mereka, mil'u, sepenuh, al-aradi, bumi, zahaban, emas, walaupun, iftada, dia menebus, bihi, dengannya, ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka,
azabun siksa alimun yang pedih. Wama dan tidaklah lahum bagi mereka min dari nasirin para penolong. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ayat sebelumnya memaparkan bahwa para rasul diambil sumpah janjinya untuk mengimani kerasulan Nabi Muhammad dan menolong agamanya, maka melalui ayat ini Allah hendak menguatkan kesamaan Tuhan dan risalah di antara rasul-rasulnya, yaitu dengan memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengimani semua rasul dan kitab-kitab yang dibawanya. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, yang ada 12, di mana mereka beriman kepada Allah dan semua Rasul tanpa membeda-bedakannya, tidak seperti yang dilakukan sebagian ahli kitab. Dan apa yang diberikan kepada Musa, yaitu Taurat, Isa, Injil, dan para nabi lainnya dari Tuhan mereka yang tidak diketahui kisah-kisahnya. Kami juga tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam mengimaninya, sebab mengingkari seorang rasul berarti mengingkari semuanya, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jika agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sama dengan inti ajaran nabi-nabi sebelumnya, yakni tauhid, maka barang siapa mencari agama selain Islam setelah terutusnya Nabi Muhammad, dia tidak akan diterima karena Allah tidak meridhoinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi karena ia berhak atas siksanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Setelah ayat sebelumnya menerangkan sikap penolakan Yahudi terhadap kebenaran Nabi Muhammad dan agama Islam, maka ayat ini menerangkan bahwa sikap tersebut mengakibatkan mereka tidak memperoleh hidayah. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka melihat bukti-bukti kebenaran yang memungkinkan mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan disertai bukti-bukti yang jelas tentang hal itu telah sampai kepada mereka seperti Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya yang menginformasikan tentang kebenaran Muhammad sebagai nabi terakhir. Sungguh, sikap semacam itu adalah wujud kezaliman, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zolim, yaitu orang yang tahu kebenaran tetapi melanggar dan mengingkarinya, bahkan menentangnya.
Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqan wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jika mereka tetap kafir dan tidak mau bertaubat, maka mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, yakni dijauhkan dari rahmatnya. Selama mereka mendapat laknat Allah, maka para malaikat akan berulang-ulang melaknatnya, dan bahkan manusia seluruhnya juga melaknatnya, yakni melihatnya dengan pandangan hina. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sementara di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Mereka juga tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun yang memungkinkan mereka mengajukan alasan. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Mereka akan tetap terlaknat kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dengan menghentikan sama sekali perilaku kafirnya dan melakukan perbaikan, yaitu menghilangkan hal-hal yang bisa merusak akidah dan amal perbuatannya. Maka sungguh Allah akan menerima taubatnya, karena Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada semua hambanya yang mau bertaubat dengan tulus, dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu menghentikan sama sekali perbuatan dosanya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Sungguh syarat diterimanya taubat adalah terus-menerus dalam keimanan. Karena itu, orang-orang yang kafir setelah beriman, yaitu setelah melihat bukti-bukti kebenaran, bahkan kemudian bertambah kekafirannya dengan murtad, membuat kerusakan dan menyakiti orang-orang Islam, maka mereka tidak akan diterima tobatnya, karena tidak mungkin mereka bersikap tulus, dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat serta semakin jauh dari kebenaran. Innalladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sungguh orang-orang yang kafir dan terus-menerus dalam kekafirannya hingga mereka mati dalam kekafiran, maka tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus dirinya dari azab Allah dengan harta tebusannya itu. Sebab mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong, karena saat itu hanya Allah yang bisa menolong. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala biftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Ayat ini memberi pemahaman bahwa sebanyak apapun infak seseorang itu tidak akan diterima jika perbuatan yang dilakukan tersebut justru akan menghapus pahala dari amal itu sendiri, seperti syirik.